Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Masehi atau Miladiah. Semoga kita bisa mengambil momentum yang sangat berharga ini untuk meraih pahala di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, dan setiap amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui hadis Rasulullah SAW, beliau menyatakan dengan yang artinya adalah barang siapa yang melakukan suatu amalan sunnah atau kebaikan sunnah di bulan ini, yaitu bulan Ramadan, maka pahalanya seperti menjalankan suatu kewajiban di bulan lainnya. Dan barang siapa mengerjakan amalan wajib, ya, satu amalan wajib atau kewajiban, maka pahalanya seperti menjalankan 70 kewajiban di bulan lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis ini, pemirsa yang berbahagia, memberikan motivasi kepada kita semuanya bahwa Allah mengubral pahala di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kiat-kiat kita supaya kita memperoleh pahala yang sudah Allah janjikan dan Allah sudah obral di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah dengan cara kita memanen pahala itu dengan cara satu, puasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, didasari oleh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan disertai iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Diampunkan dosa kita, maka artinya kita memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita melaksanakan ibadah puasa, malamnya kita juga dapat memanen pahala itu melalui sholat tarawih. Yang kedua, dengan cara sholat tarawih, memanen pahala dengan cara sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah memang sunnah, tetapi ketika kita kerjakan di bulan Ramadan, maka nilai pahalanya sama dengan wajib. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW juga, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan atau mangkoma itu mendirikan, menegakkan amalan-amalan baik di bulan Ramadan. Salah satunya adalah menjalankan tarawih dengan didasari oleh iman dan ihtisaban, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, panen pahala yang bisa kita petik di bulan Ramadan yang ketiga adalah tilawah, yaitu tadarus Al-Quran. Kita memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan,
yang mungkin di luar bulan Ramadan kita hanya ya paling banter sehari itu hanya 1 halaman atau 2 halaman, maka kita tingkatkan kembali, 1 hari bisa 1 juz misalnya. Ini akan tambah amalan ibadah kita ya, atau kita akan dapat memanen pahala di bulan ini, karena satu huruf itu dinilai oleh Allah 10 kebaikan ya, 10 kebaikan, terutama itu di bulan Ramadan. Jadi perbanyaklah kita membaca Al-Quran, yaitu tilawah dan tadarus. Jadi kalau bacaan kita itu biasa kita membaca Al-Quran itu di rumah sendiri, tidak tahu baik dan benarnya, mungkin ikut tadarus supaya ada yang menyimak. Nah, tadarus itu nggak baca bareng-bareng gitu, nggak, tetapi bacanya adalah satu membaca, satu menyimak, sehingga apa, dimungkinkan bisa dibenarkan jika ada bacaan yang salah. Selanjutnya kita memanen pahala di bulan Ramadan ini dengan cara keempat, yaitu bersedekah. Sedekah dengan cara apa? Bisa berbagi takjil ya, memberi fakir miskin, seperti itu. Sehingga apa? Dengan bersedekah di bulan Ramadan ya, memiliki pahala yang luar biasa, seperti pahala bersedekah di jalan Allah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, yang bisa kita petik ya, atau kita panen pahala yang keempat itu tadi adalah sedekah. Yang kelima adalah memperbanyak zikir dan doa. Kita perbanyak zikir dan doa di bulan Ramadan ya, karena di bulan Ramadan itu adalah salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Artinya doa itu mustajab, karena ada 3 doa ya, yang Allah itu malu jika menolak atau tidak mengabulkan. Yang pertama adalah doa orang yang teraniaya atau terdolimi. Yang kedua adalah doa orang yang sedang berpuasa. Nah, kita sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, maka banyak-banyaklah kita berdoa, karena hadis Rasulullah SAW ya, doa orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah sampai kapan? Sampai dia berbuka. Jadi kalau kita siang hari perbanyaklah, semakin kita haus, semakin lapar, semakin kita bisa menahan hawa nafsu kita, itu banyaklah kita berdoa kepada Allah, karena akan dimungkinkan doa-doa kita itu dilangitkan oleh Allah atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah doa orang yang bepergian. Nah, itu adalah kita perbanyak zikir dan berdoa. Jangan perbanyak gosip ya, karena ini bulan Ramadan, nanti sia-sia. Yang keenam, untuk memanen pahala di bulan Ramadan ya, kita bisa menjaga akhlak dan perbuatan kita ya, baik dengan tetangga, dengan teman, dengan siapa saja ya, baik dari ucapan, tingkah laku kita, itu juga bisa kita raih panen pahala. Karena begini, ketika kita menjalankan yang baik ya, Allah berikan lipat gandakan. Maka ketika kita menahan yang tidak baik gitu ya, yang tidak baik, kemudian kita tahan supaya kita tidak melakukannya, tentu Allah akan memberikan nilai pahala yang lebih. Kemudian iktikaf di masjid. Bagi perempuan ya, mungkin iktikaf di masjid ini harus ada family ya, atau keluarga yang mendampingi, misalnya ikut suami atau ini, bagi yang memang biasa beriktikaf gitu. Karena apa? Iktikaf ini dianjurkan biasanya di 10 hari terakhir, yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar, sambil menunggu kita, kalau iktikaf itu hanya kebutuhan
ini aja, tidak boleh keluar dari masjid yang sampai ke pasar Ramadan, ini nggak boleh ya, tetap di masjid. Di situ hanya kita bila ada keluarga atau ini ya, kalau Nabi mengajarkannya itu ya menjenguk gitu aja, ketemu di emperan atau di sekitar masjid seperti itu. Nah, jadi itu yang biasa dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mau menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian di bulan Ramadan ini juga ada namanya bayar zakat ya, atau zakat fitrah. Zakat fitrah tentunya juga amalan yang memiliki pahala yang luar biasa. Jadi pemirsa sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pahala yang ada di bulan Ramadan itu luar biasa ya. Apalagi mendapati malam Lailatul Qadar ya. Itu pahalanya luar biasa, karena dalam Al-Qur'an sendiri di dalam surah Al-Qadar menyatakan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu sama dengan 80 tahun bahkan lebih ya. Nah, usia kita mungkin ya, yang bagi yang 80 seperti apa, itu bahkan lebih baik. Nah, ini jika kita mendapati malam Lailatul Qadar, maka dianggaplah dosa kita itu adalah imbas, kosong, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memberikan kesempatan dan kita nanti di penghujung Ramadan kita memperoleh kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita memanen pahala yang sebesar-besarnya. Akhirnya, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.